Clifford, nih ya, kamu udah digaji segini, meskipun track record buruk, tapi kamu harus bisa mencapai bukan posisi 3 atau 4, tapi posisi 2. Benar kata Bapak. Friend, pernah nggak kalian membayangkan pelatih timnas sepak bola Indonesia sekarang adalah mantan brand ambassador judi online? Saya aja sih nggak pernah. Bayangan saya pelatih timnas Indonesia itu memiliki track record yang bagus, memiliki karir yang bagus, tapi ternyata track record tidak baik bukan menjadi penentuan bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa. Patrick Kluivert buktinya. Dia bisa menjadi pelatih timnas sepak bola Indonesia, salah satu jabatan yang cukup prestisius untuk bidang olahraga. Tunggu dulu. Ngomongin timnas, selalu bikin kita ngantuk. Apalagi era sekarang. Sebenarnya yang bikin ngantuk bukan karena timnasnya, tapi keputusan PSSI yang banyak orang bilang terlalu ceroboh untuk mengangkat seorang pelatih yang track record-nya jelek saja belum. Jadi gimana, Pren? Mau nggak kalian punya pekerjaan bagus, gaji yang bagus, tapi tanpa dibebankan target? Kayak Patrick Kluivert ini, persis. Jadi dibebankan target Piala Dunia 2026 besok aja enggak. Tapi jabatannya oke, gajinya oke. Apa jadinya sekarang kalau kita bekerja itu tanpa target? Apa yang dituju? Bekerja seperti biasanya? Dan pertanyaannya lagi adalah, bisakah Patrick Kluivert ini mengayomi sebagian besar pemain timnas sepak bola Indonesia yang merupakan generasi Z? Ini seharusnya jadi tantangan juga. Tantangan apa? Ya seperti yang kalian lihat di banyak laporan atau di banyak konten media sosial, Gen Z selalu dicap lemah, selalu dianggap tidak punya kontribusi yang signifikan. Apakah anggapan itu memang benar adanya? Apakah anggapan itu salah kaprah? Saya kebetulan pernah menjadi pengajar di salah satu kampus di universitas swasta di Indonesia. Ketika saya akan mengajar, saya diberikan nasihat oleh ketua prodi. Saya dikasih nasihatnya adalah, Mas, kalau ilmu yang kamu sampaikan itu grade A, maka kamu turunkan ke grade C. Saya tidak berani membantah, saya tidak berani mengkonfrontasi, saya tidak berani menjawab atas nasihat tersebut. Saya bilang, oke. Tapi dalam hati saya bertanya, kenapa harus diturunkan? Apakah karena kampusnya, ataukah karena tipe orang-orangnya yang mana di dalamnya saya akan mengajar anak-anak generasi Z. Dan saya baru tahu jawabannya ketika saya pertama kali mengajar. Dan ternyata jawabannya cukup mengejutkan. Karena apakah ada korelasinya dengan saya yang mengajar dan nantinya Patrick Kluivert? Ternyata satu, sama-sama nggak punya target. Tentu beda. Kalau dari masalah gaji, jelas gajinya jauh. Tapi ini bukan masalah gaji. Tapi bagaimana mengembalikan suatu pekerjaan itu bermuaranya adalah atau berfokusnya adalah target. Apakah dia berarti tidak pernah terkena SP, surat peringatan? Nah, kan bisa saja. Ya yang penting dia melatih, meskipun dia mendatangkan sederet asisten pelatih yang berkelas, asisten pelatih satunya sudah ada Denny Lanza, ada Alex Pastur, itu sudah sederet penopangnya loh.
Tapi sekali lagi nggak ada target. Gendeng nggak sih? Jancuk nggak sih? Mosok yo penak banget jadi Kluivert. Saya yo mau, tapi saya ini siapa? Beda lah dengan Kluivert. Kalau Kluivert memang track record menjadi pemain bagus, tapi track record menjadi pelatih. Bahkan dia di roasting loh oleh mantan timnasnya yang pernah dilatihnya. Curacao merostingnya di Twitter kan. Dan dia bilang bahwa ya dengan sederet pengalaman Kluivert ternyata tidak cukup membantu untuk menaikkan peringkatnya timnas Curacao. Justru di pelatih setelahnya malah jadi bagus. Nah kalau sekarang Kluivertnya tidak mencapai target dan tidak berfokus pada target, gimana caranya dia mengelola anak-anak Gen Z ini yang konon, karena saya nggak membenarkan loh, dan saya juga tidak menyalahkan, itu hanya sebagian besar orang yang bilang bahwa Gen Z itu lemah, saya sih enggak. Karena kalau kita lihat rata-rata pemain timnas Indonesia kan rata-rata Gen Z, mulai dari Marcelino, Witan Sulaiman, Hoki Caraka, Jay Itzes, Nathan Yuaon, Ivan Henner, hingga Justin Hubner. Target semestinya itu jadi patokan penting dari sebuah pekerjaan. Apapun itu pekerjaannya. Mau kamu itu sebagai editor buku, mau kamu sebagai penjual es teh, mau kamu sebagai penyedia jasa antivirus, tetap harus ada target. Katakanlah pemiliknya itu adalah Erick Thohir. Kluivert, nih ya, kamu udah digaji segini, meskipun track record buruk, tapi kamu harus bisa mencapai bukan posisi 3 atau 4, tapi posisi 2. Karena kita sudah menyediakan seluruh sumber daya yang ada. Ya kita nggak tahu, sekali lagi kita nggak tahu. Tapi saya cukup kesal aja kalau sampai ada yang bilang nanti, ya Kluivert emang tidak ada target kok. Memang tidak dibikin target, jadi ya nggak apa-apa tuh kalau Indonesia nggak lolos Piala Dunia. Wah yo, kacau pola pikirnya. Kalau kayak gitu kasihan semua investor. Apapun itu, namanya pemilik modal yang memberikan dananya kepada seseorang untuk membuat sesuatu, terus si orang yang diberi amanah nggak usah kasih target. Patrick Kluivert ini pasti akan membidangi atau membawahi para pemain yang notabene-nya generasi Z. Kok bisa dia nggak ada target? Sementara pemainnya aja punya target. Ya pemainnya dikasih target, kalau misalkan kamu nggak mencetak gol, nanti kamu tidak diberi kompensasi sekian. Yang ini asisnya sekian. Kalau kamu kiper itu secara tidak sadar, dia juga punya target bagaimana caranya dia tidak dibobol oleh lawannya. Begitu pula dengan striker. Tugasnya mencetak gol, atau memberikan ruang, atau memberikan asis, agar timnya bisa menang. Lah kalau pelatihnya nggak ngasih target, hampir setiap pekerjaan, apapun itu yang dilakukan oleh seseorang, pasti punya target. Contoh, sosial media spesialis. Targetnya apa? Ya engagement lah. Kalau di Instagram ada reach, ada like. Terus kalau nggak ada target, tidak mencapai target dalam waktu 3 bulan, bisa jadi kena surat peringatan pertama. Nah ini, belas nggak ada target, alasannya, ya ini baru menakodai, enggak, kita nggak terima alasan itu. Sudah terbuai dengan percaya pada proses, yang kita butuhkan hasil. Dan hasil itu adalah target itu sendiri. Dan buat Kluivert, dan buat siapapun yang di luar sana, ya kalau bekerja itu pasti ada targetnya, apapun itu. Kecuali kalau dia memang ingin gaji buta.